warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rohana Fauziah, mahasiswa pendidikan profesi guru FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini Anda akan menyaksikan video PPL yang ketiga di Ninu Trate Putri Gresik. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Silakan berdoa dipimpin ketua kelas Bintang. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita akan diberikan ilmu bermanfaat dan juga kegiatan hari ini bisa lancar sampai selesai ya. Baik, saya ingin mengabsen kalian. Ainun Zaskia Saimah, Amira Kailatu Zahra. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin semangatnya dari kalian ya. Kita ucapkan yel Ninu Trate Putri yang semangat ya. Ninu Trate Putri luar biasa. Baik, terima kasih semangatnya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ana mau tanya, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Kita belajar apa ya kemarin ya? Siapa yang masih ingat? Yasmin? Rangkaian listrik, bagus. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, teks eksplanasi, dan kalimat efektif ya. Hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat dengan pengertian teks eksplanasi? Silakan Yasmin. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Baik, teks yang berisi tentang fenomena yang terjadi di suatu masyarakat, kita cek ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang proses atau urutan suatu peristiwa atau fenomena. Betul ya jawaban Yasmin tadi ya? Baik, sekarang Bu Ana tanya, teks eksplanasi itu bersifat nyata atau khayalan ya? Nyata. Nyata, kita cek ya. Bagus, ciri teks eksplanasi itu bersifat nyata atau fakta. Bagus. Kemudian bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, kita lihat di situ. Bagian pertama teks eksplanasi itu berisi tentang informasi singkat. Informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Dalam teks eksplanasi, bagian pertama itu disebut apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum, bagus. Kemudian bagian yang kedua berisi tentang uraian tentang proses suatu peristiwa. Kalau dalam teks eksplanasi disebut apa? Deretan penjelas. Deretan penjelas. Kemudian bagian terakhir dari teks eksplanasi berisi pendapat penulis mengenai proses suatu peristiwa atau yang disebut dengan apa dalam teks eksplanasi? Simpulan. Simpulan, bagus sekali. Nah, sekarang Bu Ana punya. Nah, kita lihat ya di situ bagian pertama pernyataan umum, kemudian bagian yang kedua deretan penjelas, kemudian bagian yang ketiga simpulan. Berarti betul semua ya yang kita jawab tadi? Berikutnya saya punya contoh teks eksplanasi yang berjudul apa itu? James Watt sang penemu mesin uap. Baik, James Watt sang penemu mesin
mesin uap itu juga ada di buku paketmu. Baik, paragraf itu terdiri atas berapa paragraf? 3. 3 paragraf. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Silakan. Silakan Yasmin, yang keras. Paragraf yang kedua, siapa yang mau membaca? Silakan Bintang. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk Ya, paragraf terakhir. Silakan dibaca. Kaila. James Watt sang penemu mesin uap. Di situ ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama berisi tentang informasi singkat. Informasi singkat tentang siapa? James Watt, ya. James Watt itu siapa sih? Kemudian James Watt itu lahir di mana? Lahir kapan? Nah, bagian pertama dalam eksplanasi itu disebut dengan apa? Pernyataan umum. Bagus. Kemudian kita lihat di paragraf yang kedua. Di situ informasinya diuraikan dengan lebih detail, ya, lebih rinci. Bagaimana sejarah mesin uap ditemukan? Berarti kalau dalam teks eksplanasi bagian kedua atau paragraf kedua itu disebut apa? Deretan penjelas. Baik. Kemudian paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu berisi tentang pendapat penulis, ya. Pendapat penulis yang berpendapat bahwa ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia, atau yang disebut dengan apa kalau dalam teks eksplanasi? Simpulan. Baik. Jadi bacaan itu atau teks itu yang berjudul James Watt sang penemu mesin uap terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. Baik. Nah, ini dia yang namanya James Watt. Berbicara tentang James Watt, ya, beliau adalah salah satu tokoh atau ilmuwan yang sudah melaksanakan hak-haknya secara bertanggung jawab, ya. Contohnya itu beliau melanjutkan studi atau pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalian sebagai siswa atau pelajar juga harus bisa melaksanakan hak-haknya secara bertanggung jawab. Nah, sebelum kita ke apa saja sih penggunaan hak yang bertanggung jawab itu, Bu Ana mau tanya, pengertian dari hak itu apa ya? Silakan Bintang. Sesuatu yang harus didapat. Pengertian hak itu sesuatu yang harus didapat. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Bagus, sesuatu yang didapat sejak lahir. Kita cek jawabannya ya. Kita cek jawaban teman-temanmu. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi betul ya jawaban temanmu tadi. Nah, sekarang hak itu ada apa saja sih, Bu? Penggunaan hak itu ada di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat. Bagus, kita cek. Yang pertama, sekarang contoh penggunaan hak di rumah yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kita lihat gambarnya itu ada kedua orang tua dan anak-anak, ya. Di situ kira-kira hak yang sudah didapatkan oleh anak-anak apa ya? Mendapat kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Bagus. Hak di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian contohnya penggunaan hak yang lain apa ya? Nah, bermain di rumah. Kalian berhak untuk bermain di rumah, tapi tidak asal-asalan bermainnya, tetapi harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab. Yaitu bagaimana tanggung jawabnya? Merapikan mainan setelah selesai bermain. Penggunaan hak di sekolah yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau dilihat dari gambar itu, hak kalian di sekolah apa ya? Mendapatkan pengajar atau guru. Baik, mendapatkan pengajaran dari guru. Hak di sekolah mendapat pengajaran dari guru. Contoh yang lain, mendapat pengajaran dari guru. Tanggung jawabnya apa di situ? Mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi hak di masyarakat yang dilakukan
bertanggung jawab, ya. Contohnya hak mendapatkan rasa aman. Selain hak di masyarakat mendapatkan rasa aman, hak apa lagi di situ? Bermain di taman. Bentuk tanggung jawabnya? Bermain taman wisata. Baik. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tentang teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Sekarang Bu Ana mau tanya, apa saja ya bagian-bagian dari teks eksplanasi? Ada pernyataan umum, apalagi daratan penjelas, apalagi simpulan. Bagus. Kemudian Bu Ana tanya contoh penggunaan hak di rumah yang dilakukan secara bertanggung jawab, ya. Bermain dengan nyaman, ya. Kemudian kalau bentuk haknya di rumah bermain dengan nyaman, tanggung jawabnya apa? Merapikan mainan selesai bermain. Baik, anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Baik. Kalau begitu, kalian sekarang membentuk kelompok, ya. Satu kelompoknya terdiri atas 4 anggota. Ya, nantinya kelompok itu akan mendiskusikan, ya. Mendiskusikan untuk mengerjakan LKPD. Ainun, Aninda, silakan kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, ya, untuk mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, dan secara individu kalian mengerjakan di lembar terakhir, ya. Silakan. Selesai, sekarang kita presentasi, ya. Nah, kelompok yang lain bisa menyimak dan memberikan masukan atau tanggapan jika ada yang kurang dari kelompok yang presentasi. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan LKPD kami. Teks eksplanasi. Mendapatkan pelajaran, mendengar penjelasan guru. 2. Membaca buku di perpustakaan. Bentuk tanggung jawab, membaca buku dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan jawaban kami. Paragraf 1, pernyataan umum. Dari kelompok D akan menyampaikan hasil presentasi kami. Paragraf 1, pernyataan. Kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai perkampuan. Tepuk tangan untuk kelompok D. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang teks eksplanasi dan juga penggunaan hak-hak yang bertanggung jawab. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang untuk menggali lagi pengetahuan kalian tentang materi teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab, kalian bisa mencoba mengisi atau mengerjakan soal evaluasi. Di sini soal evaluasi berisi 10 soal pilihan ganda, ya. Sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya? Kita belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Ya. Kemudian apa lagi? Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Bahagia. Nah, semoga perasaan senang dan perasaan bahagia tadi menyertai kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita
akan belajar tentang manfaat penggunaan hak yang bertanggung jawab. Terima kasih, kita tutup dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.